Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya adik-adik semua berdoa terlebih dahulu. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya benar, hari ini kita akan belajar tentang jaringan internet, di mana materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Mamat, kemudian Kak Yurike, Kak Yuma, dan juga Kak Yola yang akan menjelaskan tentang jaringan internet. Selamat menyaksikan adik-adik. Bersama Kak Mamat, kita akan belajar tentang pengertian internet dan jaringan internet. Internet merupakan suatu sistem global dari jaringan komputer yang menyediakan berbagai macam informasi dan sumber belajar. Internet juga menyediakan berbagai aplikasi yang memungkinkan adanya interaksi dengan pengguna internet lain, baik yang merupakan interaksi one-to-one, one-to-many, maupun interaksi many-to-many. Internet atau interconnected network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan atau error handling, lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP atau IP. Kepanjangannya Transmission Control Protocol Internet Protocol. Adik-adik, di sini Kak Yuma akan melanjutkan penjelasan dari Kak Mamat, yaitu kakak akan menjelaskan tentang tujuan dan juga manfaat dari jaringan internet. Manfaat dan tujuan jaringan internet yang pertama adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Yang kedua, untuk akses informasi, pengetahuan, dan juga edukasi. Yang ketiga, sebagai alamat dan pemetaan. Yang keempat, yaitu sebagai kemudahan bisnis. Dan yang kelima, sebagai sarana hiburan. Oh ya adik-adik, pada jaringan internet juga terdapat beberapa fasilitas yang sering digunakan dalam pembelajaran loh. Seperti halnya search engine, email, mailing list, blog, web pembelajaran, grup chat, sosial media, dan juga CMS atau Connected Management System. Setelah adik-adik semuanya menyimak penjelasan dari Kak Yuma, sekarang yuk kita belajar mengenai jenis-jenis jaringan internet bersama Kak Yurike. Jenis-jenis jaringan internet berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Sesuai dengan namanya, area lingkup jaringan ini sangat mungil, yaitu hanya mencakup perseorangan dan memiliki batas jangkauan yang terbilang cukup pendek. Batas jangkauan jaringan ini kurang lebih adalah 10 meter. Contoh penggunaan PAN adalah pada jaringan Bluetooth. Yang kedua yaitu HAN atau Home Area Network. Jaringan internet ini hanya mencakup satu buah rumah saja. Salah satu contoh dari penggunaan HAN adalah pada saat memasang televisi berlangganan yang dilengkapi dengan menggunakan internet. Umumnya jaringan tersebut dihubungkan dengan menggunakan router yang ditempatkan di dalam tempat tinggal. Yang ketiga yaitu LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer atau jaringan internet yang hanya mencakup daerah mungil tidak lebih dari 1 km persegi. Umumnya, LAN dipergunakan hanya dalam satu gedung. Contoh pengaplikasian LAN adalah pada kabel internet yang dijumpai pada warnet atau warung internet.
Selain menggunakan teknologi internet, LAN juga memakai teknologi 802.11b yang lebih dikenal dengan istilah Wi-Fi. LAN yang menggunakan Wi-Fi disebut dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang keempat, ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah pengembangan asal jaringan LAN sehingga bisa mencakup wilayah yang luas berkisar 10 hingga 50 km. Jaringan MAN didukung oleh kabel menggunakan kecepatan transfer data yang tinggi sehingga memungkinkan penerimaan info antar komputer dapat berlangsung sangat cepat. Model bentuk penggunaannya yaitu pada jaringan departemen yang menggunakan beberapa tempat kerja departemen tingkat kabupaten atau kota yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN dapat diterjemahkan sebagai jaringan internet paling luas yang mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan bisa meliputi seluruh luas wilayah suatu negara. Oke adik-adik semua, di sini Kak Yola akan melanjutkan penjelasan dari Kak Yurike jenis-jenis jaringan internet yang selanjutnya adalah berdasarkan distribusi asal informasi atau data. Yang pertama, jaringan terpusat. Di jaringan ini ada sebuah komputer server dan satu atau lebih komputer klien. Personal komputer server bertugas menjadi sumber info atau data, sedangkan komputer klien bertugas menjadi perantara pada mengakses isu atau data asal personal komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi. Sebenarnya jaringan terdistribusi tidak jauh beda dari jaringan terpusat. Beda dari kedua jenis jaringan tadi ialah jaringan terdistribusi terdiri atas beberapa jaringan terpusat. Pada jaringan ini beberapa personel komputer, klien, dan server terhubung menjadi satu yang menghasilkan suatu sistem jaringan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Seperti namanya, jaringan berkabel atau wired network ialah sebuah jaringan yang memakai media kabel menjadi transmisi atau pengiriman data. Yang kedua, jaringan nirkabel atau tanpa kabel, wireless network. Sudah jelas bahwa jaringan ini tidak menggunakan media kabel dalam pengiriman data dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik buat mengirimkan frekuensi data antar komputer. Pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer pada jaringan. Yang pertama, jaringan client server. Jaringan ini sebenarnya mirip menggunakan jaringan terpusat atau jaringan terdistribusi. Jaringan client server terdiri atas satu atau lebih komputer server serta komputer klien. Komputer server bertugas menjadi penyedia isu atau data, serta personel komputer klien bertugas buat menampilkan data yang dapat berasal personel komputer server. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Jaringan ini sangat berbeda menggunakan jaringan klien server. Meskipun sama-sama memiliki komputer server serta personel komputer server, namun fungsi atau tugas berasal personel komputer tersebut berbeda asal tugas yang ada di jaringan client server. Dalam jaringan client server, komputer server serta klien mempunyai fungsi yang berbeda serta tidak bisa ditukar-tukar. Akan tetapi pada jaringan peer-to-peer, fungsi personel komputer server dan personel komputer klien bisa ditukar-tukar. Komputer server bisa berfungsi menjadi komputer klien dan personel. Komputer klien juga dapat berfungsi menjadi komputer server. Menjadi pengguna internet sebaiknya kita mengenal sedikit dari apa yang kita gunakan. Bagaimana adik-adik? Semoga dengan menyimak video pembelajaran dan materi yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada adik-adik semuanya mengenai jaringan internet. Cukup sekian yang dapat kakak-kakak sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.